Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadhani Hambali Putra. Saya dari kelas 1F dengan NIM 1251320 131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses dan interaksi sosial, yang mana ini untuk tugas UAS matkul pengantar sosiologi. Nah, apa sih proses dan interaksi sosial itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua hal tersebut. Yang pertama yaitu proses sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan antara individu dan kelompok yang mengarah pada perubahan dalam masyarakat. Sedangkan interaksi sosial adalah inti atau syarat utama terjadinya proses sosial, yaitu hubungan timbal balik dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, yang mana ditandai dengan kontak sosial dan komunikasi, membentuk berbagai aktivitas seperti kerjasama, persaingan, maupun konflik. Adapun syarat utama untuk terjadinya proses dan interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Adapun juga bentuk dan proses interaksi sosial, yaitu yang pertama asosiatif menuju persatuan, yang mana contohnya yaitu kerjasama, akulturasi, dan asimilasi. Kemudian yang kedua disosiatif atau menuju perpecahan. Contohnya yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi atau pertentangan terselubung, dan konflik atau pertentangan terbuka. Berikut contoh bentuk proses dan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Di sekolah, kita sering mengalami dua jenis interaksi sosial yang berbeda. Pertama adalah interaksi asosiatif, sebuah proses di mana kita bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah saat kita belajar kelompok di perpustakaan, saling bertukar pikiran, dan membantu teman yang kesulitan. Di sisi lain, ada interaksi disosiatif yang justru mengarah pada konflik atau perpecahan. Hal ini bisa terjadi saat ada perdebatan sengit di kelas karena perbedaan pendapat yang tajam, menciptakan suasana tegang. Memahami kedua bentuk interaksi ini sangat penting agar kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis untuk semua. Nah, tadi itu video contoh dari bentuk proses dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Jadi dari video tersebut bisa kita ambil intinya, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah sebuah proses di mana kita bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya misal seperti belajar bareng, terus bertukar pikiran, dan saling tolong-menolong. Di sisi lain, adapun interaksi disosiatif, yang mana justru mengarah kepada perpecahan ataupun konflik. Hal ini biasanya terjadi ketika di kelas tersebut sedang ada perdebatan yang mana gara-gara perbedaan pendapat antar siswa. Jadi memahami kedua bentuk interaksi sosial tersebut itu sangat penting, karena agar kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Tadi dijelaskan bahwasanya yaitu syarat utama kehidupan sosial, yaitu yang pertama kontak sosial, kemudian yang kedua komunikasi. Kemudian adapun juga bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Kemudian apa sih hubungan antara keduanya? Jadi interaksi sosial adalah fondasi atau bahan baku dari setiap proses sosial.
Tidak ada proses sosial tanpa adanya interaksi sosial. Karena interaksi itulah yang memicu aktivitas dan perubahan sosial. Interaksi yang terus-menerus akan membentuk pola-pola sosial yang kita sebut sebagai proses sosial. Misal, proses terbentuknya komunitas, proses penyelesaian masalah, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah proses sosial adalah aspek dinamis kehidupan bermasyarakat yang muncul dari interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang melibatkan kontak dan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan yang bertema proses dan interaksi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.